Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anif Ridma, kelas 1D, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Suska Riau. Baiklah, saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat yang berjudul Pengantar Ilmu Ekonomi. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, yaitu pendahuluan. Beragam profesi pekerjaan yang kita lihat sehari-hari menunjukkan adanya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kita. Untuk mewujudkan itu semua, diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi agar seseorang mempunyai pendapatan dengan tuntunan ekonomi yang terus meningkat. Faktor-faktor pendidikanlah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan melalui pendidikan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang lebih khusus baik di sektor industri maupun pertanian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan akan semakin maju. Sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen yang terdiri dari unit-unit dan agen-agen ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi yang saling berhubungan, berinteraksi, menopang, dan mempengaruhi adanya 5 sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi demokrasi. Di dalam kehidupan ekonomi sehari-hari selalu terdapat permintaan atau demand dan penawaran atau supply yang saling mempengaruhi. Dalam ilmu ekonomi, kata permintaan dan penawaran sudah tidak asing lagi bagi kita. Akan tetapi, pengetahuan kita akan pengertian dua kata tersebut masih sangat minim. Tentu saja, anggapan ini terlalu mengandalkan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang sangat sederhana. Salah satu pokok bahasan yang penting dari ekonomi adalah elastisitas. Pemahaman elastisitas dari permintaan dan penawaran, yakni apa yang akan terjadi terhadap permintaan dan penawaran jika ada perubahan harga. Seperti apa bentuk kurva dari masing-masing elastisitas adalah suatu pengertian yang menggambarkan derajat kepekaan atau respon jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akibat perubahan faktor yang mempengaruhinya. Harga adalah variabel penuh risiko untuk dijadikan dasar dalam mengembangkan program pemasaran. Harga yang terjangkau dan kualitas yang baik memungkinkan adanya peningkatan minat beli masyarakat, seperti contoh BBM bersubsidi. Harga menjadi salah satu isyarat paling dominan dalam pemasaran. Hal tersebut karena harga ada pada semua situasi pembelian. Faktor berikut yang mempengaruhi minat beli dan tentang kualitas produk terhadap minat beli konsumen, yang menunjukkan kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Faktor ketiga yang mempengaruhi minat beli adalah promosi. Pada hakikatnya, promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Media promosi atau iklan yang tidak akan mampu mempersuai pelanggan untuk mencoba produk atau jasa yang ditawarkan. Promosi yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan bisa lebih unggul dari tawaran pesaing. Selanjutnya, slide yang kedua, tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui peran ilmu dan teori ekonomi bagi guru pendidikan ekonomi, untuk mengetahui peran guru sebagai pelaku ekonomi, untuk mengetahui motivasi dan kegiatan guru sebagai pelaku ekonomi pendidikan. Bagian yang kedua yaitu menentukan berapa banyak dan bagaimana produk-produk dan jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan, mengalokasikan produk nasional bruto atau PNB untuk komunikasi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal investasi, mendistribusikan pendapatan nasional atau PN, diantaranya anggota masyarakat sebagai upah atau gaji, keuntungan perusahaan, bunga, dan sewa, memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri,
untuk mengetahui tentang hubungan pasar, permintaan, dan penawaran untuk mengetahui apa-apa saja contohnya. Bagian yang keempat, untuk mengetahui tentang elastisitas permintaan dan penawaran, mengetahui konsep elastisitas untuk mengetahui cara menjembatani kesenjangan elastisitas penawaran dan permintaan, untuk mengetahui definisi dari perilaku ekonomi, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Slide yang ketiga yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, jelaskan peran ilmu dan teori ekonomi bagi guru pendidikan ekonomi dan jelaskan pula perilaku guru sebagai pelaku ekonomi. Berikut motif dan kegiatannya, berikan contoh untuk menguatkan jawaban. Yang kedua yaitu jelaskan kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi yang dianut Indonesia dan bagaimana meningkatkan kekuatan tersebut serta mengatasi kelemahan yang ada. Yang ketiga, jelaskan hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran. Beri contoh. Yang keempat, mengapa konsep elastisitas itu penting dan bagaimana caranya elastisitas tersebut menjembatani kesenjangan elastisitas permintaan dan penawaran. Yang kelima, jelaskan perilaku konsumen BBM bersubsidi berdasarkan teori perilaku konsumen dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku mereka. Slide selanjutnya, tinjauan pustaka. Definisi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang kegiatan tersebut didasari oleh prinsip-prinsip. Bentuk kegiatan ekonomi adalah yang dilakukan manusia meliputi 3 kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Orang atau pihak yang melakukan kegiatan ekonomi adalah pelaku ekonomi. Selanjutnya, pelaku ekonomi terbagi menjadi 5, yaitu rumah tangga, masyarakat, perusahaan, koperasi, dan negara. Di antaranya, para pelaku tersebut ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan distributor. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan antara manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Di dalam perekonomian pasar tentunya ada yang disebut permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta pada jumlah dalam waktu yang tertentu, sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Dari sini, kita sudah melihat bahwa permintaan dan penawaran memiliki hubungan yang erat satu sama lain untuk mendukung perdagangan. Dalam perkembangan selanjutnya, konsumen menjadi faktor kunci penentu atas keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan di dalam memasarkan produknya. Perusahaan harus mampu mengenali secara dini apa yang akan mereka butuhkan dan harap dari konsumen saat ini, mampu atau tidak untuk masa yang akan datang. Seperti BBM. BBM terbesar yang digunakan di sektor transportasi adalah jenis gasoline, termasuk di dalamnya BBM bersubsidi dan non-subsidi. Seperti Pertalite merupakan bahan bakar minyak atau BBM jenis baru yang diproduksi Pertamina. Jika dibandingkan dengan premium, Pertalite memiliki kualitas bahan bakar lebih. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berusaha untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku konsumen BBM bersubsidi.